Shalom, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi bersama Kak Yada di Sekolah Minggu di Rumah Aja. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar tentang Bileam yang memberkati bangsa Israel. Nah, adik-adik mau tahu kan siapa Bileam itu dan dia itu ngapain sih kok mau memberkati bangsa Israel? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, seperti biasa, kita berdoa dulu. Mari Kak Yada pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Dari tadi malam hingga pagi hari ini, kami bisa tidur dan bangun dengan keadaan yang baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan tolong berkati supaya apa yang kami dengar nanti dapat kami mengerti dan kami dapat melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dulu. Adik-adik ikut memuji Tuhan bareng-bareng ya.
Nah, kita sudah memuji Tuhan. Waktunya sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Pasang telinganya baik-baik ya. Dulu ada seorang yang bernama Bileam. Bileam ini tinggal di Mesopotamia. Mesopotamia ini ada di dekat Sungai Efrat. Nah, Sungai Efrat ini jaraknya 20 hari perjalanan dari kerajaan Moab. Jauh ya, 20 hari jalan. Nah, Bileam ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dia ini juga dekat dengan Tuhan. Dia menaati perintah yang Tuhan berikan. Nah, di suatu hari, kerajaan Moab ini dipimpin oleh raja yang bernama Raja Balak. Nah, Raja Balak ini mendapat berita. Lalu karena dia ingin tahu, dia kepo gitu. Dia sama penasihat-penasihatnya pergi ke atas suatu puncak gunung. Lalu dia melihat, apa itu? Kok banyak perkemahan seperti bangsa gitu besar di depan kerajaannya dia gitu ya. Itu luas banget, terus tertata rapi gitu. Ini bangsa apa? Terus ada satu penasihatnya bilang, ini kerajaan Israel. Loh, ini kerajaan Israel yang dulu keluar dari tanah Mesir. Ya, betul rajaku. Baru saja ada berita hangat tentang mereka. Waktu Raja Sihon, orang Amori, raja yang cerdas, cakap dan termasyur itu menyerang mereka, dapat dikalahkan. Kemudian mereka maju ke daerah Laut Teberau. Di situ ada Raja Og yang belum pernah dikalahkan. Menyerang mereka, dia juga dikalahkan bersama seluruh pasukannya. Israel ini ternyata barusan mengalahkan kerajaan orang Amori dan kerajaan Og. Yang kerajaan Amori ini rajanya itu pinter, terkenal orangnya pinter. Dan kerajaan Og ini terkenal dengan kerajaan yang kuat dan belum pernah dikalahkan. Lalu Raja Moab ini cemas. Mereka memangnya mau kemana? Terus penasihatnya bilang, mereka mau ke negeri Kanaan. Loh, negeri Kanaan itu kan melewati kerajaan kita. Terus apa yang harus kita berbuat? Kalau misalnya kita perang pakai pedang lawan pedang, kita tidak akan menang. Yaudah, kalau gitu, yaudah, kalau kita tidak mau dikalahkan seperti kerajaan Og dan Amori, kita harus mencari orang yang bisa mengutuk mereka, supaya mereka tertimpa hal buruk dan kerajaan kita tetap aman. Nah, yang nggak diketahui sama Raja Balak ini, bahwa orang-orang Israel ini bukanlah orang-orang yang kuat dan berani, tapi mereka ini habis bersungut-sungut pada Tuhan. Bersungut-sungut itu kayak gini ya, Tuhan tolong kerajaan kami Tuhan, kayak gitu ya, kayak meminta-minta gitu. Nah, Tuhan pun mendengar dan memberkati mereka. Tuhan minta buat ular tembaga yang ditopang oleh sebuah kayu. Itu adalah lambang penyembuhan. Nah, tiba-tiba Raja Balak ini teringat sesuatu. Oh, iya ya, kan ada orang namanya Bileam. Dia ini kan dukun yang katanya kuasanya itu besar. Nah, kalau kita kasih dia uang yang banyak, pasti dia mau datang ke kita untuk kita minta bantuan. Terus besoknya pesuruh-pesuruhnya raja ini berangkat 20 hari perjalanan untuk bertemu Bileam. Nah, besokan harinya pesuruh-pesuruh raja ini datang dengan perjalanan 20 hari ke rumah Bileam. Waktu mereka datang, mereka bilang, kami adalah pesuruh raja. Kami diminta untuk menjemputmu dan meminta bantuanmu agar kami bisa mengutuk bangsa Israel. Bileam ini nggak buru-buru. Dia bilang, kalian menginaplah dulu di rumahku. Terus waktu malam hari, Tuhan datang dan bertanya, orang-orang ini siapa Bileam?
Terus Bileam bilang, orang-orang ini adalah utusan raja. Mereka meminta bantuanku untuk mengutuk bangsa Israel. Terus Tuhan bilang, jangan pergi Bileam, karena bangsa Israel ini adalah bangsa yang kuberkati. Janganlah engkau mengutuk mereka. Nah, keesokan hari tiba dan Bileam berkata kepada mereka kalau Allahnya tidak mengizinkan untuk dia ikut bersama dengan mereka. Nah, mereka pun kecewa, lalu mereka kembali ke Raja Balak. Tapi Raja Balak tidak putus asa. Dia menyuruh orang dengan pangkat yang lebih tinggi, terus disuruh membawa uang yang lebih banyak untuk dia bisa mengajak Bileam ini untuk membantu Raja Balak ini. Siapa tahu Bileam ini tergoda dan ikut untuk membantu Raja Balak. Nah, ternyata mereka benar. Bileam ini mau ikut bersama mereka. Nah, Tuhan pun mengizinkan, tapi Tuhan juga marah ya, karena Bileam ini nggak mau nurut sama Tuhan dan malah ikut sama pesuruh-pesuruh raja ini. Terus akhirnya Tuhan mengganggu Bileam saat Bileam sedang dalam perjalanan. Waktu dia naik keledai, nah keledainya ini tiba-tiba nggak mau ikut ke jalan yang dituju sama Bileam. Terus Bileamnya marah, dia pukul keledainya itu 3 kali. Nah, Tuhan pun berbuat sesuatu, dia membuka mulut si keledai ini supaya keledainya bisa berbicara. Lalu keledainya bilang, apa yang sudah aku perbuat kepadamu? Tidakkah selama ini aku sudah setia dan berbuat apa yang sudah kamu suruh? Terus Tuhan membuka mata Bileam dan ada sesosok malaikat yang keluar di depan mata Bileam. Nah, malaikatnya ini bawa pedang, terus dia bilang, aku akan menjadi lawanmu. Lalu Bileam pun takut dan dia tersungkur. Lalu dia pun menawarkan diri untuk pulang. Tapi Tuhan bilang, tidak usah, kamu ikut saja dengan mereka. Tapi kamu hanya berbicara seperti yang aku katakan kepadamu. Nah, ketika Raja Moab melihat Bileam, dia pun senang. Lalu besoknya dia diajak ke atas Bukit Baal untuk melihat perkemahan Israel ini. Nah, sambil Raja Moab dan pesuruh-pesuruhnya ini sibuk membuat patung persembahan, Bileam ini menghindar dan berbincang dengan Tuhan. Lalu saat Bileam sudah selesai, dia kembali ke Raja Balak. Dia bilang, bagaimana aku dapat mengutuk orang yang tidak dikutuk oleh Allah? Bagaimana aku menyerahkan mereka kepada kebinasaan kalau Tuhan tidak menyerahkan mereka kepada kebinasaan? Sebab dari puncak bukit ini aku dapat melihat mereka. Dari ketinggian aku memandang mereka. Aku melihat suatu bangsa yang terdiam tersendiri dan tidak mau terhitung di antara bangsa-bangsa kafir. Terus Raja Balak ini kaget. Hei, mengapa kamu berkata seperti itu, Bileam? Itu bukan kutukan. Bukankah aku memanggil engkau untuk mengutuki musuhku? Sekarang engkau memberkati mereka. Memang benar apa yang kau katakan. Tetapi sejak semula aku sudah berjanji bahwa aku akan menurut apa yang Tuhan katakan, jawab Bileam. Nah, Raja Balak ini masih belum putus asa. Lalu dia mengajak Bileam ke puncak gunung Pisgah. Nah, gunungnya ini lebih tinggi lagi, jadi kemahnya itu cuma kelihatan setengah-setengah. Saat Raja Balak ini mendirikan persembahannya lagi, Bileam menyingkir lalu berbicara kepada Tuhan. Lalu Tuhan menaruh firman-Nya di mulut Bileam. Lalu Bileam kembali, Raja Balak bertanya, apa yang dia katakan kepadamu? Lalu Bileam menjawab, Allah itu bukan manusia, sehingga ia berdusta. Kalau Allah memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Tidak ada kesengsaraan dan kesukaran di antara mereka. Tuhan Allah menyertai mereka.
dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah kekuatan mereka. Tidak ada mantra ataupun kutukan yang dapat mencelakakan bangsa yang kuat itu. Habis dengar ini, Raja Barak marah sekali. Terus dia bilang, kalau kamu nggak bisa mengutuk mereka, jangan memberkati mereka. Nah, walaupun Bileam ini sudah memberkati bangsa Israel sekali lagi seperti yang diberitakan Tuhan, Raja Balak ini tidak berhenti. Dia tetap tidak putus asa. Terus dia membawa Bileam ini ke Gunung Pear. Terus dia coba sekali lagi supaya bangsa Israel ini bisa dikutuk oleh Bileam. Nah, karena Bileam ini sudah mengerti, dia nggak lagi datang ke Tuhan, karena dia sudah mengerti kalau memberkati bangsa Israel itu adalah suatu hal yang baik. Terus tiba-tiba dia berteriak, alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Israel. Tuhan yang telah mengantar engkau keluar dari tanah Mesir, dan engkau tidak kekurangan apapun. Bahkan musuh-musuhmu akan dihancurkan kelak. Nah, Raja Balak yang mendengar ini terkejut dan dia sudah tak tahan lagi ya. Terus Bileam pun diusir oleh Raja Balak sambil ngomong kayak gini, pergilah engkau dari sini sebab aku memanggil engkau ke sini untuk mengutuk bangsa Israel. Tetapi engkau malah memberkatinya. Aku memanjikan banyak upah kepadamu, tapi sekarang engkau tidak dapat mendapatkannya. Terus Bileam pun menjawab, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa meskipun engkau memberikan aku seluruh istanamu dengan semua emas dan peraknya, aku tak sanggup melanggar perintah Tuhan. Aku mengatakan apa yang Tuhan perintahkan. Sekarang aku akan pulang, tetapi sebelumnya aku akan memberitahu sedikit tentang bangsa itu kemudian hari. Nah, Bileam berdiri sebentar, merenung, dia sambil memandang kemah bangsa Israel. Terus tiba-tiba dia berkata, aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Sebuah bintang akan terbit dari Yakub, dan dari bangsa Israel ada seorang yang akan menjadi raja, yang akan menghancurkan Moab dan bangsa-bangsa yang besar mulut. Bintang terbit. Raja Balak bingung dengan kata-kata yang diucapkan oleh Bileam. Nah, maksud kata-kata Bileam barusan ini adalah Bileam diberitahu Allah bahwa Tuhan Yesus akan lahir dari bangsa Israel. Dia akan datang seperti bintang yang bersinar terang di dalam kegelapan. Nah, setelah itu Raja Balak kembali, demikian juga Bileam. Nah, sekarang kita akan bahas tentang berkat-berkat Allah. Adik-adik ingat tadi yang Bileam katakan kepada Raja Balak. Nah, kakak ingetin ya, berkat-berkat yang Allah bisa berikan kepada kita. Yang pertama, tidak ada kesengsaraan atau kesukaran di antara mereka. Apakah adik-adik pernah mengalami sesuatu yang buruk atau kesukaran? Apakah adik-adik pernah merasa sedih di rumah atau di sekolah? Nah, berkat Allah dapat mengatasi kesukaran dan kesedihan adik-adik itu. Yang kedua, Bileam melihat bangsa Israel kuat seperti lembu jantan liar. Nah, apakah adik-adik pernah lihat lembu jantan atau banteng dalam pertarungan di TV? Apakah adik-adik memperhatikan bagaimana susahnya mengalahkan binatang ganas seperti itu? Nah, berkat Allah dapat membuat kita menjadi kuat di jalan yang benar. Nomor ketiga, Bileam memberikan kesaksian bahwa tidak ada kutukan atau mantra yang dapat mencelakakan bangsa Israel. Apakah kalian pernah takut pada kutukan? Apakah kalian pernah takut pada apa yang dapat dilakukan oleh orang yang lebih kuat daripada kalian? Nah, berkat Allah sangat kuat sehingga tidak ada kutukan
yang dapat mencelakakan mereka yang diberkati Tuhan. Yang keempat, Bileam berkata bahwa orang-orang akan memuji Tuhan atas apa yang telah ia lakukan untuk Israel. Nah, apakah adik-adik ingin menjadi saksi atau kebaikan Tuhan kepadamu? Apakah adik-adik ingin orang lain tahu bahwa Tuhan itu baik? Nah, berkat Tuhan terhadap seseorang membuat orang lain melihat betapa baiknya Tuhan itu. Nah, jadi adik-adik, apakah adik-adik ingin diberkati? Maka pertama-tama kalian harus mengingat tiga sikap yang dapat membuat berkat Tuhan jauh dari kita. Yang pertama adalah sifat bersungut-sungut. Sungut-sungut itu yang tadi yang Tuhan gimana ini. Terus yang kedua, sifat memberontak. Nah, memberontak ini tidak taat kepada perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan ini adalah dengan tidak berbuat dosa. Nah, yang ketiga ada sifat ragu-ragu akan janji Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau menghafalkan ayat hafalan. Nah, ayat hafalan hari ini diambil dari Bilangan 24 ayat yang ke-17. Bilangan yang ke-24 ayat yang ke-17. Nah, bunyinya kayak gini. Aku memenang dia, tetapi bukan sekarang. Aku memenang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Sekali lagi ya adik-adik, Bilangan 24 ayat yang ke-17. Aku memandang dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Nah, adik-adik, sekarang kita mau nonton sedikit cerita dari gajah dan semut. Selamat menonton. Apa benda tu? Hah? Rambutan! Wah, besarnya. Cukup untuk berbulan makan ni. Baik. Selamat. Kau tak apa-apa? Tak. Terima kasih, Merpati. Kalau kau tak ada, mesti aku sudah mati lemas. Aku akan ingat jasa kau ni sampai bila-bila. Tak apa. Hari ni aku tolong kau. Mungkin esok lusa kau tolong aku pula. Baiklah semut, aku pergi dulu. Hati-hati jalan balik. Selamat jalan. Nasib baik ada Merpati. Aduh. Pemburu nak panah. Hah? Merpati! Ya! Ambil kau!
balas baik. Oh, Dejana! Oh, wow. Apa hal tu? Ajar? Kau dengar tak? Jangan tegur. Menteri! Kenapa gajah-gajah tadi menceroboh kawasan kita? Tu, tuanku tengoklah. Hah? Tapi ini kawasan kita. Mereka tak boleh buat sesuka hati. Dah buat macam mana? Kita kecil, mereka besar. Sekali pijak, semua penyet. Tu. Ha? Tak apa. Beta akan pergi berunding dengan Raja Gajah. Supaya rakyatnya tidak mencari makanan di sini lagi. Tapi, dia nak dengar ke? Serahkan pada beta. Ha? Oh. Wahai Raja Gajah! Wow! Oh! Berhenti! Aku kat sini! Aku datang nak berbincang! Hah? Apa yang kau nak bincangkan? Gajah! Aku minta supaya kau arahkan rakyat kau jangan cari makan di kawasan tebu berhampiran sungai. Hei kawan-kawan, dengar sini. Dia tak kasi kita makan dekat sungai itu lagi lah. Kenapa? Tebu tu memang makanan kami. Di mana ada makanan, di situ kami pergi. Betul tak kawan-kawan? Tapi itu kawasan kami. Bila rakyat kau datang, habis semua rakyatku mati dipijak. Siapa suruh kamu tak elak? Gajah, kau betul-betul nak biarkan rakyat kau mencari makanan di kawasan tu? Ya, mereka bebas mencari makanan di mana-mana saja. Semua. Aku ada cadangan yang lebih baik. Hah? Ya ke? Apa dia? Kita perang! Perang? Baik, kita pindah ke tempat lain. Mana boleh? Ini kawasan kita. Kita mesti lawan. Macam mana? Mereka besar. Kita kecil. Tak boleh menang punya. Beta tahu. Tahu apa? Dia mesti boleh selesaikan masalah kita. Aku tahu macam mana nak selesaikan masalah ni. Itu macam suara kancil. Macam tu lah. Kancil! Oh, kancil! Terima kasih, Kancil! Kau memang... Kancil! Bunyi apa tu? Jangan tegur. Hah? Ya. Ih. Aduh. Hah? Sakitnya. Kau ingat kau je sakit? Aku lagi sakit. Aku panggil kau banyak kali, tapi kau tak dengar. Oh, ya ke? Apa hal kau cari aku? Kancil, kau kena tolong aku. Nak perang? Gajah besar. Ada belalai yang panjang. Kau pula halus je. Mana boleh buat apa-apa. Tapi...
caranya. Hah? Macam ni. Semua askar kiri akan menyusup masuk. Akhir sekali, askar-askar kita bergabung serang ramai-ramai. Bijak. Sang kancil memang bijak. Sang kancil je bijak. Haji Semut lagi bijak. Pandai mengatur serangan. Yang hebat ni. Siap kau gajah. Tunggu esok. Wow, jangan kena. Semua saja. Bagus. Kalau tak sedia, balik. Gajah! Ini peluang terakhir. Baik kau menyerang, kalah kalau tak nak perang. Hei, tak nak perang? Kita memang nak perang kan? Betul tak kawan-kawan? Semut, jangan banyak cakap. Tinggalkan kawasan ni sebelum kami penyekkan kau semua. Betul tak? Jangan harap. Serang! Menyerah jelah Raja Semut. Hah? Bukan tadi. Sekarang! Kulit kami keras. Gigitlah kuat mana pun, takkan sakit. Hah? Kenapa ni? Bangun, bangun. Rasakan. Memang kulit kau keras. Tapi dalam belalai kau lembut je. Jangan menyerahkanlah. Dengan gigi lagi. Jom kawan-kawan. Kita menang. Kita berjaya kalahkan gajah. Buat jahat, dibalas jahat. Seru banget kan cerita tadi barusan. Cerita tadi mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh sombong dengan kekuatan ataupun talenta yang kita miliki, yang orang lain tidak bisa. Karena setiap orang diberi oleh Tuhan talenta masing-masing untuk kita menjadi spesial dalam perbedaan kita masing-masing. Jadi walaupun kalian nggak bisa, misalnya kalian nggak bisa sepak bola, tapi kan kalian masih tetap bisa menggambar. Kalian nggak bisa berenang, tapi kan
kalian bisa menulis puisi. Tuh, jadi kita tidak boleh sombong terhadap apapun yang kita miliki. Sebab semuanya itu, diri kita ini adalah ciptaan Tuhan. Tuhan yang memberi kita hidup, dan Tuhan yang di atas segala-galanya. Nah, selesai sudah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Semoga adik-adik mendengarkan dan adik-adik dapat mengerti apa yang tadi sudah Kakak Yada ceritakan ya. Tetap jaga kesehatan adik-adik dan selamat pada hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bye-bye. Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah.